الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada surah Al-Insan ini, ayatnya 21 ini. Sebelumnya disebutkan tentang kenikmatan surgawi, di mana kenikmatan surgawi ini, ya, di sanalah ditumpahkan berbagai macam bentuk kasih sayangnya Allah. Sebaliknya, kemurkaan Allah juga ditumpahkan di sana, sehingga Rasulullah bersabda, la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya melainkan kehidupan akhirat. Maka di sanalah masa depan kita yang harus kita dahulukan, kita fokus pandang untuk kesiapan, kesigapan hidup di sana. Sehingga wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah dengan serius, dengan modal apa? Fima ataqallah, pada apa yang Allah berikan, yaitu hidup di dunia ini dengan kelengkapan-kelengkapan alat taat. Jadi serius, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa jatah dunia. Jadi keseriusan itu akhirat. Namun jangan lupa bahwa kita ini hidup di dunia. Maka diberi pembekalan yang namanya Islam. Semoga agar dunia yang singkat ini digunakan modal untuk kehidupan yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, maka
inna hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum masykura. Inna sesungguhnya hadza, hal ini yang disebutkan tadi di atas, fasilitas-fasilitas surga, kenikmatan surgawi, kana lakum jazaan, sebagai balasan untuk kamu semuanya yang hidup digunakan modal untuk kehidupan abadi, bukan akhirat, sisa-sisa waktu, sisa-sisa ya jatah dunia, sehingga all outnya dunia, akhiratnya sisa-sisa, tapi mintanya ideal apa? Selamat masuk surga. Itu artinya apa? Tidak sesuai dengan pembekalan. Akhirat jangan lupa dunia, jangan dibalik ayat itu, dunia jangan lupa akhirat. Itu sebuah kekeliruan di dalam mensikapi kehidupan. Wakana, dan ada sa'yukum, sa'yun itu usaha keras, sa'i itu kan berjalan setengah lari, Safa Marwah. Itu artinya apa? Itu gambaran perjuangan menyelamatkan sebuah kehidupan. Bukan yang penting hidup, tapi hidup dengan standar tolak ukur Allah. Sebab kita semuanya ini hidup bukan pesanan kita, tapi itu Allah kehendak mutlak. Wa kana sa'yukum, maka usaha keras kalian itu masykuro, ya, disyukuri oleh Allah. Jadi Allah itu mensyukuri ya usaha keras kita. Bagaimana usaha keras? Usaha yang distandati dengan standar kegiatan Islam. Saya memutuskan menjalani bukan kehendak saya, ada standar perintah. Saya berupaya keras menghindar dari bahaya, bukan kehendak saya, tapi ada standar larangan. Nah, inilah yang namanya ibadah. Mana ibadah itu mentaati standar pesanan hidup, tujuannya Allah, masa depannya akhirat, itu masykur, yang dinilai oleh Allah. Ya, hadirin rahimakumullah, inna, ya, sesungguhnya kami, ya, jadi Allah, ya, lewat malaikat Jibril, seperti halnya Taurat, Injil, ajaran-ajaran Islam yang dibawakan nabi-nabi itu dari Allah lewat malaikat Jibril, gitu ya. Maka nahnu, kami, ya, Allah langsung ya bisa, tapi ini ajaran bahwa komunikasi kadang-kadang langsung, kadang-kadang tidak langsung. Taurat, Injil langsung, Al-Quran ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Makanya nazzalna, berangsur kami turunkan, itu Al-Quran, ya, bukan jumlatan wahidah sekaligus turun, tapi apa? Berangsur. Apa Al-Qur'ana? Al-Quran tanzila, ya, memang secara berangsur. Kenapa kok berangsur? Karena menyangkut perubahan perilaku, tidak langsung dilarang, ada yang sifatnya diberitahukan tentang bahaya.
kemudian dilokalisir hukumnya, kemudian berlangsung total. Ini kan adaptasi hukum. Ya, maka hadirin rahimakumullah, Al-Quran itu berangsur-angsur. Namun hari ini yang sudah utuh kan. Jadi periodisasi itu berlangsung waktu pembinaan hukum Islam. Nah sekarang sudah utuh, tidak boleh dipenggal-penggal. Mana dipakai, yang tidak senang tidak dipakai. Itu artinya apa? Memutus-mutus keterkaitan hukum, tidak boleh. Utuh Al-Quran itu. Makanya fasbir, bersabarlah kamu. Sering saya gunakan, orang sabar itu tidak berganti-ganti cara, seiring keperpihakan gagal berhasil. Kalau gagal hukum Islam ditinggal, tidak sabar itu. Kalau berhasil setia dengan hukum Islam, tidak sabar. Sabar itu tidak terkecoh oleh gagal berhasil dunia yang jangka pendek. Maka fasbir li hukmi, buat hukum, ketetapan hukum larangan, sabar tinggal larangan, bukan larangan nafsu. Apalagi nafsu selera orang banyak. Sabar dengan perintah, bukan perintah nafsu, apalagi perintah yang begitu banyak orang, bingung kita ini. Ya, makanya sabar li hukmi, sabar ya buat keputusan Allah tadi. Nah, buktinya apa? Orang yang tidak sabar ya seperti Qarun itu, diiming-iming dunia tergiur, meninggalkan Islam. Gitu ya, itu contoh. Makanya umat Rasulullah, likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu punya uji coba. Cobaan umatku akhir zaman itu harta ini. Ya, kalau sudah diiming-iming harta, menguasai, semuanya bisa diraih dengan harta. Jabatan bisa dibeli, lawan politik bisa dihabisi. Ini ya, Masya Allah, karena akhir zaman ini. Hadirin, maka bersabarlah. Perintah kepada siapa ini? Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad itu orang yang paling banyak musuhnya ini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinul insi wal jinni. Demikianlah kami bikin setiap nabi itu musuh, setan-setan bangsa jin, setan bangsa manusia. Padahal nabi itu orang terbaik yang Allah utus di muka bumi. Sehingga gagal sebuah pandangan orang baik itu tidak punya musuh. Lu baik nurut siapa? Baik itu harus benar, seperti halnya buruk itu harus memang benar-benar buruk. Maka buruknya itu harus ada jaminan menyelamatkan ketika ditinggal. Maka larangan Allah itu pasti buruk dan benar. Kalau ditinggal kan selamat, kalau dijalani celaka. Dikasih contoh orang yang paling pongah, bikin aturan ya menurut selera nafsunya. Siapa itu? Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, akulah pengatur yang tertinggi. Dia mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan tidak bisa membuktikan, tidak bisa menciptakan seekor lalat. Maka aturan, akulah pengatur itu. Kalau saya katakan salah ya salah, kalau saya katakan benar ya benar. Ana rabbukumul a'la, akulah aturan tertinggi. Maka disebut alhamdulillahi rabbil
alamin, pengatur alam. Kalau Fir'aun mengaku Tuhan, tidak punya bukti argumen yang bisa dipegangi. Ayo ciptakan daun, sehelai daun tidak bisa. Tapi Rob, akulah pengatur yang tertinggi, bisa bikin undang-undang kan? Maka apa? Ditenggelamkan tanpa bisa mengelak. Jangankan menyelamatkan rakyatnya, keluarganya, dia sendiri tidak bisa selamat. Padahal punya modal selamat, bondo selamat punya. Nah, ini seharusnya kan kita perhatikan itu ya, bahwa nabi-nabi itu membawa konsep yang konsep ajaran itu kalau dilakukan akan ngajari manusia untuk jadi manusia. Maka disebut hudan lin nas, petunjuk untuk jadi orang. Wa bayyinat, penjelas-penjelas minal huda, yang penjelas itu termasuk petunjuk. Larangan, coba jangan mengkenapakan. Kenapa dilarang? Enggak, sama kata-katanya. Kenapa melarang? Itu ya. Tapi coba pikirin, iya ya, Allah itu loh tidak dibahayakan. Maka Allah bikin larangan bukan untuk dirinya. Allah itu tidak mendapatkan keselamatan dengan bikin perintah. Itu semata apa? Sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi kontak senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengenal Allah lewat nikmat. Jangan mengenal Allah lewat petaka. Kalau sudah bencana alam kaget kabeh. Obat nasional. Tidak berlangsung setahun, 1 bulan lupa sih. Ini ya. Maka jangan menyerah, sabar, pantang sambat, pantang surut, ya. Tidak surut karena dicela, tidak banter karena pujian. Biasa saja. Memang semacam ini kok. Wala tuti, jangan kamu ikuti, mentaati maksudnya. Berarti apa? Sabar itu tidak boleh goyang karena sebuah ancaman, tidak boleh goyang karena sebuah iming-iming rayuan. Dalam rangka apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minhum, di antara mereka, siapa mereka itu? Ya orang-orang kafir kepada Allah. Orang kafir itu orang yang menolak standar aturan hidup dari Allah. Asiman, pelaku dosa, au kafuron, atau yang banyak kafirnya kepada nikmat-nikmat Allah. Itu tidak boleh ditaati. Ya, maka kita taat kepada standar hukum, ya, dengan harapan menjauhi larangan, janji selamat dari ancaman, mentaati perintah, ya, dalam rangka menggapai janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu yang dimaksudkan wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah kau taruh harap atas larangan yang kau tinggalkan, perintah yang kau jalani, undang-undangnya kau jalani. Harapannya kepada Allah, bukan berharap kosong mengikuti setan. Doanya kepada Allah, ya Allah selamatkan, berikan aku surga, jalanmu itu neraka. Iya, ya Allah hindarkan kami dari neraka, jalannya neraka. Itu artinya apa? Berharap itu ada salurannya. Ini berharap tidak disalurkan kepada saluran yang benar. Itu namanya doanya, itu doanya maksiat. Loh, kok bisa doa maksiat? Yang seharusnya doa itu, inti ibadah itu doa, kepasrahan. Saya tidak mampu ya Allah. Sempurna meninggalkan larangan, tidak sempurna menjalani perintah. Doa kepada Allah. Jadi doa itu menutup celah ketidaksempurnaan di dalam taat pada Allah. Bukan doa, malah doanya maksiat. Udah begini Pak,
saya kampleng ya. Habis ngampleng minta uang. Gimana ya? Yang bangun pola hubungan yang baik. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Ya, maka kafur, banyak kafirnya kepada. Ya, orang yang paling banyak kufurnya itu saat diperingatkan, yang peringatan itu bukan untuk yang memberikan peringatan, tapi semata tulus untuk yang diperingatkan. Bahaya, jangan tinggalkan, tanpa memetik apapun Allah. Ini ya, kita konsultasi loh, ada penyakit apa, bayar, belum dapat obat loh, bayar dulu resepnya, belum. Lu kita yakin dengan dokter itu yakin, dengan Allah tidak yakin gimana? Yang menunjukkan itu bahaya larangan tanpa bayar, yang menunjukkan perintah itu selamat tanpa bayar. Kok tidak percaya gimana? Ya, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Saya yang menciptakan kamu, hai manusia. Kenapa kamu tidak membenarkan saya sih kamu itu? Masya Allah itu menggunakan apa? Bahasa sentuhan hati gini, sentuh. Ini ya, mari kita mengenal bahwa dilarang Allah itu nikmat, diperintah Allah itu nikmat. Orang yang menolak ya, pemberian yang maha pemberi nikmat itu orang yang kafir, banyak kufurnya kepada Allah. Kemudian wadkuris ma'rabbik ya, wadkur itu sebutlah. Zakar itu maknanya ingat setelah lalai. Tapi kalau zakar itu mengingat-ingat supaya tidak lalai, maksudnya gitu. Apa? Isma rabbika, nama Tuhanmu. Allah punya nama apa ya? Ya Allah, itu nama al-a'dham. Allah, tidak bisa diganti itu. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, terus ya. Tapi nama Allah itu tidak bisa digantikan. Maka ingat, kalau kamu lupa, ingat-ingat supaya tidak lupa. Apa? Nama pengaturmu. Dari lesan yang sejenak mengeluarkan bau, ini keluar nama-nama Allah. Ya Allah, ya Allah. Itu ya. Siapa yang dihormati? Justru kita yang diingat saat kita bisa mengingat Allah. Loh, saya diingat Allah, buktinya apa? Saya ingat Allah itu. Bisa dikalahkan Allah? Tidak bisa dikalahkan. Wa ma tasyauna, kamu tidak memiliki hasrat kehendak illa ayyasha Allah, kecuali saat Allah menghendaki dan berhasrat. Maka zikir ini keluar, zikir berikutnya syukur Allah. La ilaha illallah, terus la ilaha illallah, mensyukuri la ilaha illallah. Oh, dalam rangka syukur. Nah, di antara hukum keputusan Allah itu supaya kita membangun komunikasi taat lewat tinggal larangan, tinggal perintah. Siap nama yang dominan itu Pak? Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah, legalitas adanya kamu hai manusia baru legal kalau kamu sadar bahwa adanya kamu itu kehendak mutlaknya Allah. Maka siapa Allah itu? Ar-Rahman yang maha kasih. Dijadikan manusia itu, Masya Allah, menikmat ya. Itu kok nak jadi yang lain. Kemudian diadakan dari tidak ada jadi menungso, nikmat itu, Masya Allah. Makanya ya Allah, ini kan surat Al-Insan kan, coba ya awalnya, hal ata 'alal insani khinum min tahri lam yakun syai'an madhkur. Belumkah datang tiba atas diri manusia satu saat waktu
dari masa itu. Lam yakun syai'an madhkura, yang saat itu manusia belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Lu kok iso muni Allah itu gimana gitu? Lu Masya Allah iso muni Allah ya. La ilaha illallah. Siapa yang dihormati? Subhanallah. Siapa yang disucikan? Masa kita mensucikan Allah? Kalah dhisik ya Allah. Ya, saya diadakan untuk tasbih. Subhanallah. Saya diadakan untuk sujud. Saya diadakan untuk memuji Allah, diadakan untuk menyanjung Allah. Siapa ya makhluk yang dikehendaki untuk komunikasi saling mengingat dengan Allah? Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku, ku ingat kamu. Ya, saya jauh lebih dulu mengingat kamu sebelum kamu mengingat saya. Wala dzikrullahi akbar, ingatnya Allah kepada kamu itu jauh lebih besar daripada ingatmu kepada Allah. Siapa makhluk dari sperma kok mengingat Allah itu siapa gitu? Oh, itu baru nanti zikirnya dari kesadaran ini. Kalau belum pernah menjadi sesuatu yang bisa disebut, lu sekarang bisa nyebut Allah itu gimana? Hadirin rahimakumullah, bukrotan di pagi hari, wa asilan dan petang hari. Alokasi waktu maksudnya. Aktivitas pagi minimal apa? Sholat subuh. Ya, petang menjelang pergantian malam, maghrib. Maghrib kan sudah malam kan? Berarti apa? Asar. Itu kan? Pergantian ini sholat. Masya Allah, ada manusia semacam itu kalau bukan muslim. Wa usoni bis sholati waz zakati ma dumtu hayya, aku diberi pesan khusus, pesan penting kepada saya Nabi Isa, sholat, waz zakat, zakat, pensucian jiwa dan pensucian harta, ma dumtu hayya, selagi aku hidup sampai mati. Tidak bisa sholat disolati. Masya Allah, ada manusia semacam itu? Tidak ada. Lumune udah disyukuri. Padahal kita ini lam yakun syai'an madhkura. Saat itu kamu belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Sekarang kamu bisa nyebut itu. Ayo ingat ya. Mana yang menghendaki saat saya zikir kepada Allah? Ya, mana yang lebih dulu menghendaki atau saya yang menghendaki mendahului Allah? Enggak. Itu pandangan hidup. Maka jangan sombong ketika bisa taat kepada Allah. Kenapa? Allah lebih dulu menghendaki saya taat. Maka ketika kita maksiat, astagfirullahaladzim, saya kok kafuron ini, mentaati orang-orang kafir. Itu ya. Maka wa minal lail, minal itu sebagian, tidak selamanya, itu min ba'du, dan sebagian malam fasjud, sujudlah lahu, buat Allah. Masya Allah, Allah tidak menuntut lebih, sebisanya. Iya, sujud untuk Allah di malam hari, badan payah, rong rakaat nggak apa-apa, minimal 1 witir. Jadi sujudnya bagi Allah. Kalau sujud kita bagi Allah, berarti apa? Itu tanda bahwa Allah yang menghendaki saya sujud. Dan ketika Allah menghendaki saya sujud untuk Allah, saya tidak akan pernah hormat kepada siapapun yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sujud yang menguasai pelaku sujud. Sujud yang menguasai apa dikuasai sujud? Menguasai sujud apa dikuasai sujud? Menguasai sholat apa dikuasai sholat? Menjaga sholat apa dijaga sholat? Awalnya menjaga, nanti jadi sistem penjagaan. Nah, sujud ini Masya Allah lahu, untuk dia. Sholat maknanya gitu, tapi diambil posisi yang paling dekat itu sujud. Itu ya, dari kegiatan-kegiatan ini anak sholat ya, itu untuk Allah. Tapi di saat sholat, sujud itu tempat kondisi
saat jiwa kita ini lahu untuk Allah. Ya. Siapa yang menghendaki sujud? Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat sujud ini faksiru fiha doa. Perbanyaklah doa kepada Allah. Subhanallah. Gitu ya. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha agung. Semoga kau dengar ya Allah pujian saya ini. Sebab ada orang tidak didengar pujiannya. Makanya sami Allahu liman hamida. Semoga Allah mendengar orang-orang yang menyanjung memujinya. Itu ya. Maka alhamdulillah harus melahirkan alhamdulillah yang mengalhamdulillahi alhamdulillah. 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 Ada seorang jajaran aulia, siapa itu? Rabi'atul Adawiyah, ya, itu istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah, tidak pernah luput ya, sampai di sini berdarah itu tidak terasa ya, berdarah Pak. Kenapa sih kamu banyak istighfar? Ya, lalu dia mengatakan ini, astaghfirullah min qillati sidqi fi astaghfirillah. Aku mengistighfari istighfar saya yang sedikit dalam istighfar itu apa? Kejujuran dalam istighfar. Saya istighfar itu kesejukan dosa masih ada, itu gimana? Oh itu ya. Jadi astaghfirullah min qillati sidqi fi astaghfirillah. Jadi astagfirullah nyambung astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa? Belum lepas yang namanya kelezatan dosa ini. Lu ya. Rasulullah gimana? Itu umatnya Rasulullah ya. Gitu ya. Jauh. Nah, sama dengan alhamdulillah. Lu kalau saya alhamdulillah, apakah tidak melahirkan sebuah alhamdulillah berikutnya? Kenapa? Allah menghendaki saya memuji Allah. Lalu Allah kita puji dapat apa? Ayo coba, mana yang dihormati? Ayo coba, saya memuji Allah. Kenapa Allah terpuji? Enggak, kita dipuji oleh Allah. Makanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ya, fasjud lahu. Nah sekarang tasbih lahu, ya, dalam subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Masya Allah. Lailan, di malam hari, tawilan, yang panjang. Hadirin rahimakumullah. Lailan tawilan, malam yang panjang. Tapi wa minal lail, sebagian saja. Ini Allah kan tahu kan kegiatan aktivitas kita dalam rangka apa ini? Inna haula, sesungguhnya mereka yang asiman kafuron tadi loh ya. Ini supaya apa? Kita ngukur apakah saya termasuk orang itu. Nah, ya. Ini kan standar pemahaman. Bukan ketika disebut orang kafir itu, jangan-jangan ucapan saya tidak kafir, tapi hati saya dulu ingkar kepada Allah. Tadi tasbih kepada Allah mandiri, udah. Kamu tasbih kepada Allah itu. Siapa kamu bertasbih kepada Allah? Itu ya. Dapat apa ketika kamu bertasbih kepada Allah tanpa ditasbih kamu itu maha suci? Maka tasbihnya itu lahir tasbih. Subhanallah, subhanallah. Kok bisa saya tasbih ini ya Allah? Kok bisa saya ini ya Allah? Itu ya. Maka jadikan perbuatan saya ini tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inna, sesungguhnya haula, yang kita disuruh ya tidak mentaati, pelaku dosa banyak ingkar nikmat tadi, yuhibbunal ajila, jauh lebih mencintai yang segera.
Makanya tadi jangan lupa sajanya kan, jangan lupa dunia kan, akhirat jangan lupa dunia. Sekarang enggak, dibalik itu ya, dibalik hari ini, dunia dunia dunia, ojo lali akhirat. Kamu saja nih, akhirat ojo lali dunia, jangan dibalik ayat ini. Nah, orang kafir itu dibalik, akhirnya apa? Akhiratnya disediai doa, ketaatannya tanpa taat. Maka yuhibbunal ajila, lebih suka masa depan yang segera ini. Wa yadharuna, dan meninggalkan keseriusannya, wara'ahum, di belakang mereka, yauman, hari sakila, yang teramat berat bagi hari itu. Wa kana yaum ala kafirina asiro, itu hari yang paling sulit bagi orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirat tasbih, akhirat. Ya Allah, saya ini kau kehendaki untuk selamat akhirat, insya Allah. Buktinya hari ini saya bertasbih kepada engkau. Jangan tasbih anyang-anyangan, panjang ini. Cik dikai kita tasbih 1.500. Jadi nyang ini. Gue gak oleh kecewa biasanya. Ikut tasbih oleh sakti ini. Tasbih oleh sakti. Ini jangan tasbih mencari ajilah, cari masa depan saya. Itu ya, dan menterlantarkan di belakang mereka yauman, hari fakilah, yang teramat berat. Masya Allah, tidak ada yang di sana itu yang tidak mengalami hiruk pikuk kesedihan kecuali orang-orang tertentu, para nabi, para malaikat, orang-orang soleh. Itu ya, kenapa sudah siap hari ini, tapi yang tidak siap terkejut di sana ya. Itu ya, terkejut. Masa Nabi tergoyah batinnya oleh hiruk pikuk hari kiamat? Yo tidak, orang-orang tertentu. Maka inna hadhihi nahnu, kami, khalaqnahum, yang menciptakan mereka, wasyaddadna, dan kami kuat, asrohum, persendian tubuh mereka. Ya, kita dikasih kelenturan. Mari kita pahami, Allah itu lentur pada kamu. Buktinya apa? Kamu dikasih apa? Ya, semacam itu persendian tubuh mereka. Kami perkuat. Coba diperkuat dengan apa? Akal. Tubuh semut itu bisa mengangkat ya, berapa? 7 kali lipat lebih berat badannya. Kita bisa 40 kilo 7 kali diangkat dewe. Tapi kita dikasih kekuatan dengan kelenturan ini, akal, bisa menciptakan robot, bisa terbang 750 jamaah, ada 2 dek Boeing 747, bisa. Akal, logam bisa terbang ya. Padahal kan tidak bisa apa-apa ya. Sudah disyukuri, disuruh tasbih loh, sik nganyang. Saya dapat apa? Sudah dapat kamu itu. Fasjud lahu, sujud untuk Allah. Wa idza syi'na, kalau kami mau, badalna, kami ganti amsalahum, yang serupa dengan mereka, tabdila, sebagai pengganti, sing apik, sing sadar bahwa ibadahnya itu murni semata Allah, tidak minta ganti. Tasbih kok minta ganti itu gimana? Dikasih tasbih kok minta ganti, dikasih memuji Allah kok minta ganti, itu gimana? Kamu dipuji oleh Allah. Inna, sesungguhnya hadhihi, ayat-ayat ini tadzkira, peringatan mana? Ini loh, jangan lupa masa depanmu akhirat ya, yang kau harapkan itu Allah. Ini ya. Kemudian apa? Jalan menuju Allah itu Islam. Pembimbingnya siapa? Nabi-nabi. Jangan lupa, ini membentuk kesejarahan umat Islam. Kamu itu keturunan yang dibawa dalam perahunya Nabi Nuh ini. Dzurriyyatan man hamalna ma'an Nuh. Benih anak cucu yang kami angkut di perahunya Nabi Nuh.
Jangan sampai kita termasuk penumpang gelap. Krono wedi tenggelam mencolot nang perahu Nabi Nuh. Itu athiman kafuro itu. Banyak dosa, pelaku dosa dan banyak kufurna. Inna hadhihi tadhkirah. Inilah peringatan yang sebenarnya peringatan. Orang tua kita loh kalau negur memperingatkan kita, seono untungnya. Minimal dia tidak soro kalau anaknya tidak soro, tidak celaka. Minimal dia bahagia kalau anak. Loh Allah itu bahagia. Untung apa saat manusia selamat? Dan apakah Allah dirugikan kalau manusia celaka? Semestaranya. Kalau saya mau saya ganti. Kenapa? Selama ini saya tidak ada apa-apanya dengan itu. Justru kamu diapa-apakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Loh kita kan dikenapakan kan? Asalnya apa kan? Apa kan kenapa kamu itu? Loh dikenapakan dikasih bobot nilai bisa hubungan taat. Siapa kamu hubungan taat dengan Allah? Hadirin rahimakumullah, hadhihi tadhkirah. Inilah penyadar yang memberikan peringatan, yang memberikan kesadaran. Bisa kesadaranmu dihilangkan. Jangankan kesadaran, seorang-orangnya dihilangkan. Faman syaa, maka siapapun yang menghendaki ittakhadha, dia akan mengambil ila rabbi, menuju pengaturnya sabila, jalan apa? Jalan penghambaan, jalan tempuh penghambaan. Ini ya, gunakan dunia ini ya, masa tempuh untuk menuju masa depan akhirat. Allah sebagai tujuan perjalanan kita, jalannya yang namanya Islam. Itu ya, sing karep mencari jalan, ojo jalan untuk dunia ini saja. Kakhimarir roha, seperti khimar yang digunakan apa? Melembutkan adonan itu, numbuk gandum, ya. Di mana finish, itulah setat dia mulai muter dunia, dari oleh untuk dunia, dari oleh untuk makhluk. Kapan kamu melesat ke sana itu? Itu ya, kapan ke sana itu? Ya, masya Allah. Ini penyadar ini. Berarti orang yang tidak pernah memahami Al-Quran, tidak pernah sadar siapa saya ini, siapa kamu, untuk apa, kemana, bagi siapa. Ini perlu diingatkan dari Allah. Inna hadhi tadhkirah wa ma tasyauna. Coba ini, dan tidaklah kalian menghendaki illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Artinya apa? Masa Allah menghendaki Fir'aun itu ngunu, tapi realitanya Fir'aun kan ada. Itu ya, kalau Allah menghendaki Fir'aun itu apa adanya, tidak dikirim Nabi Musa. Itu peringatan. Orang yang paling semacam itu Allah ngirim guru. Gurunya siapa? Nabi, profesor, guru profesor itu. Komunikasinya tidak lancar, dibantu seorang nabi, saudaranya Nabi Musa. Siapa? Harun. Komunikasinya paling lancar. Supaya apa? Tidak terhambat komunikasi peringatan ini. Tapi Fir'aun kan mati kafir. Na'udzubillah min dzalik. Itu untuk kita. Dia kalau dicabut seperti Fir'aun. Fir'aun itu dikirim guru Nabi. Kira pernah dikirim guru Nabi? Wah, hebat Fir'aun itu. Cek diperhatikan oleh Allah, dikirim seorang Nabi. Belum selesai dikirim komunikasi yang paling jelas supaya tidak terhambat. Karena rojo itu komunikasi bahasanya luar biasa, fasih. Maka dikirim seorang Harun, wa afsahu minni lisanan. Dia bahasanya lebih fasih daripada saya, Nabi Musa. Akhirnya difasilitasi supaya tidak ada hambatan tadhkirah peringatan ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Nah, ketika kita tahu kalau Fir'aun itu semacam itu, ya wis mati, kufur kepada Allah, naudzubillah min dzalik. Maka dalam hidup ini harus hati-hati. Ada setat baik, akhir buruk. Ada setat buruk, akhir baik. Siapa itu? Ahli sihirnya Fir'aun yang masuk Islam. Setatnya baik, akhirnya buruk. Siapa?
Karun, naudzubillah min dzalik. Loh kita pilih yang mana? Naudzubillah min dzalik ya. Nah, ini tadzkirah ya semacam ini. Jangan tadzkirah yang temporal. Disadar, dikasih kesadaran. Sandang, pangan, papan. Lali. Kalau jiwa itu butuh sandang, pangan, papan. Butuh konsumsi, butuh minuman, butuh papan, keteduhan jiwa, butuh sandang yang sifatnya jiwa. Lupa semacam itu. Kenapa? Tadzkirahnya, peringatan penyadarnya bukan Al-Quran. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu alim, maha tahu, tanpa bisa diungguli pengetahuannya. Siapa yang tahu? Kalau akhir hayatnya Fir'aun itu semacam itu, tapi Nabi Musa kan tidak gugat. Loh kenapa ya Allah, kalau tahu akhir semacam itu kenapa kau utus saya? Kan tidak gitu kan. Hidup itu jangan mengenapakan Allah. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Allah itu hakim, maha bijak, ditelusuri. Oh, karena kita ini di alam penelusuran sebab. Sebabnya ya ada pasti. Nah, kita ini harus belajar dari penelusuran sebab itu. Itu ya. Allah bisa menciptakan manusia ya tanpa dikasih penilaian dosa, tidak dosa. Itu ya. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi. Allah masukkan siapa yang Allah kehendaki di dalam sayangnya, kasih sayangnya. Wadzalimina, sedangkan pelaku-pelaku zalim yang diberitahu nggak mau tahu, dikasih peringatan nggak mau mengambil peringatan, a'adzalahum adzaban alima, kami sediakan azab yang paling pedih dan menyakitkan. Di mana itu? Akhirat. Neraka yang disediakan, neraka yang diturunkan. Sudah radiasinya hari ini, panasnya dunia, bertempur sesama manusia yang seharusnya saling menyelamatkan. Saya pikir itu sudah saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.